Ampun paralun panjang hampura. Isinya udah tadi ukur, bensin ucap tadi ungang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa budaya Indonesia, khususnya sastra lisan yang ada di Nusantara, semakin terancam keberadaannya. Tidak adanya transmisi dan kurangnya minat generasi muda terhadap sastra lisan daerah menjadi salah satu faktor mempercepat kepunahan sastra lisan di Nusantara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan upaya pelindungan terhadap sastra lisan Pantun Buhun yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam bentuk kegiatan konservasi sastra lisan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang keberadaan Pantun Buhun yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ampun paralun panjang hampura. Isinya udah tadi ukur, bensin ucap. Sepengetahuan saya, Pantun Buhun itu dilakukan di acara ritual Seren Tahun. Itu waktunya hari Kamis, malam Jumat. Dilakukan semalam suntuk dan dihadiri oleh para rendangan. Dan untuk pantun biasa itu dilakukan di masyarakat, tapi di acara tertentu seperti ruatan rumah atau hajatan-hajatan masyarakat. Itu sepengetahuan saya di lingkungan Kasepuhan di Sulsel. Kami nyari ceritanya begini Bu, saya sepengetahuan saya ini itu namanya pantun itu, bahasa pantun itu cerita. Pantun itu sebagai, kalau di rumah tangga itu leluhur itu papatah turun temurun pantun itu ya, menurut awal sejarah dibawa oleh tugas orang yang pantun, orangnya yang biasa turunan pantun, turunan cerita. Kalau di pemerintah itu sebagai dulu kan ada juru penerangan gitu. Makanya kalau di tradisi itu keturunan pantun itu cerita. Terus alatnya itu namanya kecapi itu daripada bahasa Sunda kecap harus nepi gitu. Jadi wasiat, sebagai wasiat turun temurun itu. Makanya sejarah purbakala para leluhur itu dibawanya dan disimpan setiap tahun, dilaksanakan sebagai ritual sebelum pembukaan ritual serah tahun. Itu awalnya dibuka oleh sejarah pantun. Itu apa dijadikan sebagai awal permukaan sejarah serah tahun itu. Makanya itu penuh makna sejarah sebagai alam, pembuka alam, dan nama-nama orang tersebut zaman purbakala itu dipeganglah sama tukang pantun.
ceritanya gini, bahwanya waktu sejarah pertama itu sesuai dengan disejarahkan sama para ulama, para kiai, itu tetap sejarah itu dari sejarah Adam. Kalau di agama ya, kalau di Buhun itu sejarah yang maha, yang sang sawisesa. Bedanya gini, mungkin semua pada tahu kayak seperti di Jawa Barat ya, pantun-pantun kawi, bisa di panggung-panggung, bisa dipanggil gitu. Itu kan itu seninya, itu budayanya, kalau budaya di adat itu nggak bisa kemana-mana gitu, nggak boleh gitu, itu khusus daripada kesepuan dan anak cucunya gitu. Kalau umpamanya orang luar memerlukan, silakan, tapi harus izin kesepuan dulu gitu. Kelamaannya sudah 19 tahun. Iya, gitu. Jadi pantun ini mah tidak ada tidak ada coretnya gitu, nggak ada. Jadi cara langsung, Spontanitas. iya, gitu. Cara langsung bakar menyan, langsung ada aja gitu. Nggak ini, jadi nggak boleh mengajarkan kepada siapa-siapa, dikarenakan dulunya gitunya, bapak saya sendiri, nanti kalau Aceng sudah dewasa, harus mantun. Kata saya bilang, siapa yang mengajar, nak? Aceng mah tidak akan punya guru. Nanti juga kalau ini dibelum kan menyan, mungkin bisa. Makanya nggak ada coretnya, nggak ada gurunya gitu. Jadi memang petunjuk, ilham. Iya gitu. Jadi gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba. Iya, tiba-tiba langsung aja. Kalau udah itu. Ada mimpi atau apa? Pokoknya. Ya itu lewat apa? Mimpi. Setahun sekali mimpi. dikasih menyan sama abah. Dikasih Abah sebelum sepuhan. Iya, Ya. abah usai pokoknya ini. Jadi sebelumnya dikasih ini untuk pantun. Mau mantun di mana saja, kalau sudah di abah, ini tinggal membakar doang. Gitu. Terus, tiba-tiba abah bisa gitu. Bisa gitu. Kalau sudah dibakar ini menyan, ada ajarnya hati. Tinggal berai juga, iya gitu. Langsung tiba-tiba muncul Iya. ide membacakan Iya, pantun. gitu, membacakan pantun itu. Karena itu kan sifatnya spontanitas Iya, ya. iya gitu. Isi kasebit kadang kesetik kasebat kadang kerbudak. Ampun terlalu panjang hampura. Inilah kampung Cipayung di mana warga desa Cisungsang menanam padi, dan kita di akhir kegiatan itu ada namanya Serentahun dan dituntaskanlah di situ namanya Pantun Buhun. Itu salah satu penghormatan kita kepada leluhur kita dalam kegiatan keseharian di kampung adat Kesepuhan Cisungsang itu. Melalui acara Serentahun, diharapkan pantun Buhun dapat dikenalkan kepada masyarakat desa Cisungsang, khususnya generasi penerus, sehingga pantun Buhun dapat dilestarikan dengan terus-menerus. Pantun Buhun yang ada di Kabupaten Lebak, Banten masih dituturkan pada kalangan terbatas dan pada acara-acara tertentu.
Pantun Buhun biasanya dituturkan pada acara Serentahun, yaitu upacara ruat bumi pada kalangan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebak, Banten. Apa itu pantun buhun? Saya sendiri lebih sering menyebutnya sebagai carita pantun karena dalam masyarakat Sunda carita pantun itu berbeda dengan apa yang dikenal dalam khasanah kebudayaan Melayu, pantun saja gitu. Nah, di dalam carita pantun juga tidak hanya berisi pantun atau oleh masyarakat Sunda disebut sebagai susualan, tapi juga berisi kisah epik. Biasanya berupa petualangan dari putra-putra raja-raja Sunda, kerajaan-kerajaan Sunda kuno, yang dalam beberapa carita pantun misalnya disebut sebagai menak dari Pakuan Pajajaran. Di dalam masyarakat adat Baduy, fungsi carita pantun itu berkaitan dengan ritual-ritual sakral yang berhubungan dengan agama lokal mereka, tentu saja. Nah, diantaranya carita pantun di Baduy masih digunakan untuk keperluan menanam padi atau ngasek, nanti juga ngubaran pare atau mengobati padi, sampai nanti ritual memanen padi. Juga digunakan untuk upacara inisiasi seperti sunatan atau juga pernikahan, dan carita pantun ini juga digunakan untuk upacara nukuh lembur. Nukuh lembur ini semacam upacara peresmian kampung baru, atau kalau kampungnya sudah lama, nukuh lembur tetap dilakukan dalam rentang waktu sekitar 7 tahun sekali. Di Baduy, carita pantun hanya dibawakan pada malam hari, tidak boleh siang hari. Dan di Baduy, carita pantun ini sangat berkait erat dengan agama lokal mereka, dengan kepercayaan mereka. Di Baduy, carita pantun memang hanya boleh diiringi oleh alat musik kacapi, jika pun memang ingin diiringi oleh alat musik. Sementara di luar Baduy, carita pantun berkembang sedemikian rupa dan tidak hanya kemudian diiringi oleh alat musik kacapi, tapi juga diiringi oleh alat musik yang lain seperti gamelan, bahkan juga ditambahkan pesinden dalam pergelaran carita pantunnya. Sementara di Baduy, kalaupun digunakan alat musik untuk mengiringi pergelaran carita pantun, ya hanya alat musik kacapi yang dibolehkan. Di luar alat musik itu tidak boleh. Kesenian pantun buhun merupakan salah satu kesenian tradisional yang ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pantun buhun ini biasanya dimainkan dengan alat musik kecapi yang menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu yang menjadi cikal bakal kearifan lokal masyarakat Sunda pada umumnya. Pada tahun 2012, pantun buhun ini dimasukkan ke dalam pencatatan warisan budaya tak benda. Nya paralun kaluhur kasang rumuh kahandap kasang daha kabatara batara tangraksa jagat batari kapul ampun paralun
paralun kasana panucap dala kahandap pangucap sukma kacai panghurip diri kalemah. Ieu cerita kacida pisan ahengna. Kacarita di waktu zaman baheula di sawarga Maniloka yang paramesti Dewa Guru sadarekna yang paramesti jenengan Panji Narada. Terus yang paramesti Dewa Guru terus marentah ka yang Panji Narada jeung ka yang Dewa Anta katut kanu sanesna. Miwarang neang batu keur tetapakan atanapi umpak atanapi tihang keur umpak tihang. Jadi lamun teu daek saur yang jagat nata yang Dewa Guru sirah maneh rek dipakai ganjel tihang kata kabeh dewa pada ragam nyebat suluhun dawuh timalan pada reang nyaranggupan ngan aya hiji jenengan anu ngeluk bari tungkul bari yusutan cipanon anu jenengan yang Dewa Antar sebab manehna moal bisa nedunan piwarangan yang Dewa Guru pasti geus tangtu sirah kaula jadi ganjel tatapakan tihang sabab kaula teu boga suku teu boga leungeun Kal gunung bakal kacatur kalemah bakal kasaba katangkal bakal kapahral kacai baris kasulungsi kainang kaining di sini menerangkannya kecapiti ini yang ini namanya kalau di bahasa Sunda ini kawat namanya ya kalau di budaya tersibar ini kawatnya atau senar gitu kalau bahasa senar kalau di modernnya ya Indonesia ya kalau ini yang tunggul-tunggul ini ya kayak seperti ini kayu inang namanya. Jadi cerita pantun ini sebuah cerita yang ada hubungannya dengan Sri Pohaci kalau yang di sini. Juga suka dulu tentang Pajajaran. Juga ada lagi tentang apa tuh? Muhammad? Ada yang cerita dongeng, ada juga babat Banten. Nah, kalau di cerita pantun ini biasanya pakai kacapi. Ada yang pakai kacapi suling, ada juga yang tidak, kebanyakan tidak. Kenapa? Kan kalau suling mah mungkin halnya yang monoton, yang pasti. Kalau cerita pantun separuhnya kan cerita biasa gitu, bahasanya. Bahkan garapan para leluhur kami, termasuk seni di dalamnya, dan ini kepentingan di pertanian, di Buhun, Dewi Sri cerita itu, karena sangat bermanfaat dan sangat berguna, makanya ada syarat harus ada padi dan yang lain-lainnya, itu warisan para leluhur di sini, maka kami sudah meninggalkannya. Cuman banyak ritual-ritual lain yang bukan melalui cerita pantun Buhun ini. Jadi pantun Buhun dengan pantun beton menurut pendapat saya Bu ya, itu juga sebenarnya gitu ya. Cuman kalau pantun Buhun urusannya dengan Buhun, bahasa para leluhur, karuhun di bahasa karuhun. Nah itu. Amit-amit ngedawit itu. Ahung ke langit, ahung ke bumi, langit mandiri bunyi rucipta jagat segala wisesa. Nilas segala wisesa nuktek lonjor nilas adegan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak berkomitmen untuk melestarikan kesenian tradisional lokal, khususnya pantun Buhun, dengan terus melakukan pertunjukan pantun Buhun pada acara-acara adat pada masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lebak, Banten. Tawani bisika badi lain diri tawantun bisika siku alias niat campa. Dokumentasi konservasi sastra lisan pantun Buhun telah dilakukan. Diharapkan ini dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, serta perspektif baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka tetap melestarikan dan mencintai sastra lisan yang ada di Nusantara ini. Kabapa anu mayuga kaindung anu tengandung
bapak nuto mayuga. Amit nadawiti Kambah Jamrong ngagogoh Bandung Kulon, Kambah Dipa ngagogoh Bandung Wetan, Kambah Nayagenggong ngagogoh Bandung Kaler, Kambah Raksa Budil ngagogoh Bandung Kidul. Amit kudak sejak amitan.